Salam, selamat hari Minggu. Masih dalam nuansa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini, tentu masih ada yang kita ingat. Apakah itu yang kita lakukan sebagai perayaan kita, atau mungkin kita pernah melihat sebuah tayangan yang berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya masih ingat satu tayangan di mana polisi waktu itu menghentikan laju kendaraan, apakah itu motor, mobil, dan lain sebagainya. Dan ketika mereka dihentikan oleh sang polisi, mereka sepertinya marah. Mereka mengklakson motor atau mobilnya dengan keras-keras. Tapi sang polisi hanya mengatakan dengan tenang, berikan waktu 3 menit untuk Indonesia. Kemudian lagu Indonesia Raya mulai dikumandangkan dan sang merah putih pun dikibarkan. Pada saat itu mereka yang berkendara langsung diam, dan mereka ada yang mengambil sikap berdiam diri dan tegap, lalu mengikuti proses pengibaran bendera dengan begitu antusias. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersyukur kita kembali diundang oleh Tuhan untuk merayakan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya ajak terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau kembali mengundang kami untuk kami dapat belajar tentang kebenaran daripada Tuhan, supaya kami boleh memiliki satu kehidupan yang pasti di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Ketika kami melakukan berbagai aktivitas kami pun, kami juga tidak pernah melupakan apa yang menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu dan kesempatan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini kita akan membaca dari Yosua pasal 24 ayat 1 dan 2, lalu nanti disambung pada ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita semua. Yosua pasal yang ke-24 ayat 1 dan 2, nanti dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 18. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah dia nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Saya akan lanjutkan pada ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus, ketika ada orang mengajak, yuk kumpul dong,
Lalu kita berpikir, kumpul untuk apa? Lalu kita tahu siapa yang mengajak. Kalau kumpul sekedar nongkrong, makan-makan, kita bisa mengatur waktu. Oke, kapan kita bisa jalan-jalan? Di mana kita nongkrong? Tapi ada juga ketika kita yuk kita besok ngumpul. Ada juga yang bertanya, baca Alkitab enggak? Ketika pertanyaan itu sampai, tentu ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Mengapa harus dikatakan membaca Alkitab atau tidak? Nampaknya Alkitab ini menjadi momok untuk orang-orang pada zaman sekarang ini. Tulisannya kecil-kecil, mungkin juga sulit dicerna, dan mungkin juga membosankan. Sementara kita sendiri minggu yang lalu sudah belajar bagaimana kita bisa mengecap Yesus yang adalah roti hidup tersebut. Kualitas iman kita juga ditentukan rasa lapar dan kehausan kita akan firman Tuhan, akan roti hidup tersebut. Sekedar mengingatkan saja, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ditanya, sebenarnya Tuhan itu peduli nggak sih sama kamu? Peduli nggak sih sama kita? Kita akan cepat-cepat menjawab, oh, sangat peduli. Kalau nggak peduli, ngapain saya percaya sama Yesus? Ngapain saya menjadi orang Kristen? Ngapain saya beribadah? Ngapain saya melayani? Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu pertanyaan pun berlanjut. Kalau begitu, coba ceritakan satu hal saja, bukti dari kepedulian Allah selama 1 minggu ini. Ketika pertanyaan menjurus kepada hal yang detil, banyak orang menjadi bingung. Mula-mula dia akan tengok kanan, tengok kiri, lalu akhirnya tunduk dan berdiam. Kenapa? Mungkin bingung. Dan lalu mungkin mengatakan, wah, terlalu banyak untuk menceritakan karena banyak banget bukti kepedulian Tuhan. Kalau saya akan tanya, satu saja, ceritakan kepada kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal seperti ini merupakan wujud daripada akuntabilitas iman kita. Bagaimana kita bisa menceritakan kepada orang lain bahwa Allah itu peduli, Allah itu mengasihi, Allah itu berkarya, tetapi kita tidak bisa menceritakan bukti satu saja dalam sepanjang 1 minggu, apalagi sepanjang 1 hari. Mungkin kita bingung, tetapi ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan selalu rindu dan lapar untuk makan makanan rohani, kita akan dapat menjadi orang yang peka untuk dapat melihat karya Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, tetapi semua terwujud sebagai karya Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kita sudah membaca dalam Yosua pasal 24. Pada saat itu Yosua memanggil seluruh rakyat atau seluruh bangsa Israel di Sikem, dan di situ juga orang-orang istimewa hadir di dalamnya. Artinya tidak ada satupun yang tertinggal, dan mereka yang punya kedudukan ataupun tidak hadir, karena mereka tahu, mereka merasakan dan menghayati kehadiran Tuhan. Yosua bukan hanya seorang pemimpin perang, tetapi juga seorang rohaniawan. Karena bangsa Israel menyadari ketika mereka dipanggil untuk berkumpul, bukan sekedar untuk bertemu dengan Yosua, mendengar kata-kata Yosua, tetapi mereka menyadari untuk bertemu dengan Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Ketika pertemuan itu terjadi, Yosua mulai memaparkan bagaimana Allah memimpin dan menyertai mereka, bagaimana Tuhan menjadi Tuhan, menjadi Allah bagi bangsa Israel pada waktu itu. Mulai dari panggilan Abraham secara khusus, kemudian dilanjutkan dengan cerita bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Kemudian bagaimana mereka menyeberang laut Tebrau. Lalu bagaimana kehidupan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Ada liku-liku kehidupan yang mereka alami, ada suka dan ada duka, tetapi juga ada kekerasan hati yang pernah mereka lakukan. Tetapi di situ Allah tetap menyertai, tetap hadir di dalam kehidupan mereka. Ketika paparan itu disampaikan,
Maka tawaran disampaikan kepada Yosua. Oleh sebab itu, kamu akan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi Yosua tahu benar bahwa di sekitar di mana mereka akan tinggal, masih ada orang-orang yang tidak berbakti kepada Tuhan. Masih banyak orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi godaan bagi mereka. Oleh sebab itu, Yosua perlu mengingatkan mereka, mengikat janji mereka. Apakah mereka akan tetap memilih taat dan setia untuk beribadah kepada Tuhan? Ataukah pada akhirnya mereka akan tergiur dengan cara bangsa-bangsa lain menyembah Tuhan? Karena mungkin mereka juga lebih sukses dan lain sebagainya. Pada saat itu, ketika Yosua menyampaikan kepada bangsa Israel untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan dengan tulus, ditekankan demikian. Tetapi Yosua memberikan sebuah teladan kepada mereka. Tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pilihan tetap berada di dalam tangan kita. Pilihan apapun itu juga mengandung resiko dan tanggung jawab. Apakah memilih untuk tetap setia kepada Tuhan dengan tulus, ataukah tetap memilih kepada Tuhan tetapi tidak setia dan tidak tulus? Itu juga sebuah pilihan. Tetapi pasti Tuhan juga sudah merancangkan kehidupan kita dengan segala konsekuensinya atas pilihan itu. Karena pilihan yang terbaik adalah ketika kita berada di tangan Tuhan. Sekalipun kita mungkin pernah jatuh, pernah tergelincir, tetapi di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan, kita akan mendapatkan peringatan. Dan ketika kita diingatkan oleh Tuhan, justru kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menyatakan kebaikannya buat kita, supaya kita tidak terjatuh lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan kita bisa kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita bisa menjalankan kehidupan atas pilihan kita. Kita sesungguhnya tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus melalui suratnya kepada Efesus pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-10 dikatakan bahwa hendaklah engkau memperlengkapi diri dengan senjata Allah. Senjata Allah yang seperti apa yang harus kita pakai sebagai perlengkapan untuk bisa melakukan tanggung jawab kita atas pilihan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Di sana ada ketopong, ada baju sirah, ada ikat pinggang dan lain sebagainya. Dijelaskan dengan detail. Tetapi itulah, karena senjata yang diberikan kepada kita tidak seperti senjata yang saat ini dipakai oleh tentara Afghanistan. Tetapi senjata ini adalah senjata rohani yang terletak, yang diberikan dari Tuhan. Itu artinya kalau kita ingin memakai senjata rohani ini, senjata Allah ini, berarti kita harus selalu kontak dan komunikasi dengan Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan senjata rohani ini? Berikat pinggangkan keadilan, berbaju sirahkan kebenaran. Apa yang dimaksudkan? Dan dari mana kita bisa menemukan kebenaran dan keadilan itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah dari firman Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita mendapatkan panggilan ini, apa jawaban kita? Mungkin kita juga merasa sesak, merasa berat, merasa itu terbeban. Sesungguhnya pilihan itu bukan karena terpaksa, tetapi kita harus melakukan pilihan itu dengan ketulusan dan keikhlasan hati. Kalau terpaksa, suatu saat kita pasti akan mundur. Suatu saat kita pasti akan pergi ketika ada tekanan, ketika terjadi perbedaan pandangan, perbedaan prinsip, ketika terjadi satu pendapat yang berbeda dan kita merasa pendapatku kok tidak diterima ya, kok ini terlalu memaksakan ya. Tetapi ketika kita memilih itu dengan senang hati, maka setiap pandangan, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita bukan sebagai beban,
tetapi itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan kita akan tetap menjalaninya itu dengan sukacita. Tidak ada beban, tetap ada damai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita menjalankan tugas bukan karena kita punya jabatan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah peduli kepada kita, maka kita akan melakukan itu dengan tulus. Dan ketika ada sesuatu yang berbeda dengan kita, ada sesuatu yang datang untuk mengganggu atau menggodai kita, kita akan tetap berpegang teguh dengan prinsip yang dari Tuhan, bukan yang dari manusia. Karena yang dari manusia itu datang bisa karena motivasi-motivasi yang lain. Tetapi kalau motivasinya adalah tetap mengasihi Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita responi panggilan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati, dan juga dengan rasa tanggung jawab hanya kepada Tuhan saja. Karena itu Allah akan memberikan pimpinan dan penyertaan buat kita ketika kita akan kembali kepada Allah dengan setia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang sudah mengingatkan kembali untuk pilihan kami. Tuhan tidak pernah memaksa kami untuk menjadi murid-Mu, tetapi Engkau menghendaki pilihan itu dilakukan secara tulus, jujur, dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, ketika kami sudah memilih, biarlah kami boleh menjalaninya tanpa terpaksa, tetapi dengan sukacita. Dan kami tidak akan pernah merasa itu sebagai beban, tetapi justru itu menjadi sebuah sukacita, sebuah kegembiraan ketika kami menjadi bagian daripada karya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.